Halo semuanya, balik lagi kepada saya Michael Oslo. Saya harap teman-teman sekalian juga dapat dalam keadaan sehat di masa-masa pandemi ini. Dan pada saat ini saya berharap di pembahasan kita pada saat ini juga teman-teman dapat mengerti serta dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang desain tes yang akan dilakukan oleh seorang auditor yang sering terjadi kesalahan-kesalahan di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kita akan masuk ke judul, yaitu untuk menjelaskan metodologi untuk merancang tes rincian saldo utang usaha dengan menggunakan model risiko audit. Methodology for designing tests of details of balances for account receivable. Dan kita akan membahas ada 3 tahap yang perlu auditor perhatikan. Kita akan bahas tahap demi tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Berikutnya, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Menilai risiko pengandalan untuk siklus penjualan dan penagihan. Sebelum saya jelaskan satu persatu dari tahap pertama ini, kita akan mengetahui dulu dari setiap tahap-tahap yang harus diketahui. Di slide berikutnya adalah tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi-transaksi itu. Tahap ketiga, merancang dan melakukan prosedur analitis untuk akuisisi dan siklus pembayarannya. Jadi, di tahap ketiga ini merupakan tahap terakhir yang harus auditor perhatikan. Tes desain rincian hutang dagang keseimbangan untuk memenuhi tujuan audit terkait keseimbangan. Audit prosedur, ukuran sampel, item yang terpilih, serta pengaturan waktu atau timing yang benar ataupun yang tepat. Dan kita akan membahas setiap tahap-tahap dari tahap-tahap yang kita sudah baca tadi di slide berikutnya, mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga. Kita akan membahas dari tahap pertama. Tahap pertama yang pertama itu, titik poin pertama itu adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Ingat, yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Apapun yang dapat memengaruhi laporan keuangan, baik itu lingkungan eksternal ataupun industri dari klien tersebut, patut kita harus mengidentifikasi kemungkinan risiko kecurangan yang terjadi. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor juga melaksanakan prosedur analitis. Ini yang tadi saya katakan di tahap terakhir. Tahap ketiga itu merupakan prosedur analitis yang perlu auditor perhatikan. Pendahuluan yang dapat menunjukkan kenaikan risiko salah saji piutang usaha. Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Ini poin titik 2 dari tahap pertama. Dalam melakukan tugasnya, auditor pertama-tama akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan.
dan tidak dengan secara sebagian ataupun setengah-setengah. Jadi untuk mengetahui dan untuk mengidentifikasi, auditor harus memeriksa laporan keuangan itu secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Alokasi ini disebut sebagai penetapan salah saji yang dapat ditoleransi. Jadi, ketika ada piutang usaha yang salah tempat ataupun salah saji, nah ini masih dapat ditoleransi oleh karena mungkin auditor dapat berpikir, kita sendiri dapat berpikir bahwa ini merupakan pure atau murni menjadi human error, oleh karena mungkin bisa saja banyak hal yang mendorong terjadinya salah saji tersebut. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan, titik 3 dari tahap pertama. Aspek utama yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pengendalian internal. Baik, pada saat ini kita perlu mengingat hal ini. Akhir dari tindakan ataupun akhir dari identifikasi dari tahap pertama, yaitu dalam pengendalian internalnya. Pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan dalam segi apapun itu, mulai dari mungkin penggelapan dengan barang, ataupun mungkin dengan penggelapan uang cash. Atau saja bisa terjadi penggelapan ketika account receivable ini sudah ditagih, tapi di dalam akun merupakan ini piutang yang sudah diputihkan atau yang sudah terhapuskan. Tapi dia dapat menerima dari piutang ini karena dia menggelapkan dan tidak melaporkannya. Pengendalian terhadap visa batas. Pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang seperti saya bilang tadi. Penyisihan piutang tak tertagih. Jadi bagi teman-teman auditor ataupun teman-teman sekalian, jika suatu saat menjadi seorang auditor yang besar ataupun auditor yang terkenal, nah ini kita perlu perhatikan bagaimana kita harus bertindak mengidentifikasi laporan keuangan tersebut. Kita akan sambung ke tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi-transaksi keuangan. Hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko, pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Artinya harus diperiksa ulang setiap laporan-laporan yang sudah disajikan ataupun yang sudah diposting. Apa gunanya ketika seorang auditor ingin merevisi? Artinya ingin agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan salah saji di tahap pertama tadi, sehingga di tahap kedua harus dilakukan revisi. Apakah ada kesalahan-kesalahan salah saji atau ada kesalahan-kesalahan yang lain? Nah, di tahap kedua ini dibutuhkan revisi dari setiap laporan. Sedangkan auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Kita sudah masuk ke tahap ketiga, merancang dan melakukan prosedur analitis. Tadi kita sudah bahas itu di tahap pertama, bagaimana auditor harus dapat merancang prosedur analitis untuk akuisisi dan siklus pembayaran. Sebagian prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap pengujian yang terinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetap sebelum pengujian atas rincian saldo. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya pada piutang usaha. Sekalipun memang judul kita ini lebih berfokus kepada account receivable, tetapi juga kita sebagai
auditor nantinya di kemudian hari, bukan berarti kita harus fokus di satu titik. Kita harus memfokuskan ataupun mengutamakan dari keseluruhan laporan tersebut. Hal ini memang harus demikian karena hubungan yang erat antara akun-akun laporan laba rugi dan neraca. Nah kan sudah kita mungkin sudah pelajari dari dulu ataupun dari semester lalu bagaimana laba rugi dan neraca ini yang mungkin akun-akunnya sangat mirip dan bahkan dapat membingungkan kita. Jika auditor mengidentifikasi salah saji yang mungkin terjadi dalam retur dan pengurangan penjualan dengan menggunakan prosedur analitis, bidang usaha mungkin akan mengoffset salah saji itu. Kita akan masuk kesimpulan, tapi sebelum saya bacakan kesimpulan ini, saya mau teman-teman juga dapat memberikan kesimpulan masing-masing di kolom komentar nantinya untuk dapat bertukar pikiran satu sama lain di antara kita, sehingga kesimpulan saya ini teman-teman dapat artikan dalam teman-teman mindset teman sendiri, dan kesimpulan teman-teman sekalian nanti dapat saya artikan juga dalam mindset saya sendiri. Nah, ini kesimpulan saya ambil dari pelajaran mengenai rancangan audit untuk account receivable ini. Auditor harus membandingkan total biaya tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengungkap kesalahan penyajian hutang serta dalam akun beban. Karena akuntansi double entry, kesalahan penyajian akan akun pengeluaran biasanya juga terjadi dalam salah saji yang sama dari hutang dagang. Nah, double entry artinya kesalahan-kesalahan yang sama dapat terjadi di persoalan ataupun di konsep yang berbeda, yang namun tidak bukan berarti bertolak belakang, tapi masih ada hubungan, tetapi double entry ini sering terjadi. Karena itu, bandingkan biaya saat ini seperti sewa, utilities, dan tagihan terjadwal teratur lainnya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah prosedur yang efektif untuk menganalisis hutang dagang ketika biaya dari tahun ke tahun diperkirakan relatif stabil. Apa gunanya kita membandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang? Tahun-tahun sebelumnya itu akan menjadi patokan atau menjadi tolak ukur bagi kita untuk dapat memastikan di tahun ini ataupun di laporan tahun ini, di kuartal ataupun jika ada perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya pada kuartal ataupun pada semesteran ataupun pada tahunan, untuk dapat menjadi tolak ukur apakah laporan tahun ini tidak ada terjadi kesalahan salah saji yang terjadi. Jadi itu sebabnya auditor juga perlu memperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, pada saat ini, inilah pelajaran yang saya bawakan kepada teman-teman sekalian. Dan saya ingin teman-teman juga dapat menambah pengetahuannya melalui searching Google ataupun banyak buku yang bisa kita baca untuk menambah pengetahuan kita mengenai audit ini. Baik teman-teman sekalian, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang sudah teman-teman luangkan untuk menonton video ini. Bila kiranya pelajaran ini dapat menambah pengetahuan kita dan kita dapat termotivasi menjadi auditor-auditor handal, auditor-auditor yang tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan, dengan kata lain, dengan tanda kutip, kecurangan-kecurangan yang pada umumnya sering terjadi di perusahaan-perusahaan auditor internalnya. Itu sebabnya banyak perusahaan yang harus menyewa auditor eksternal, artinya dari auditor publik yang untuk memeriksa laporan mereka. Sekian pelajaran yang saya bawakan bagi teman-teman semua.
Dan saya harap di video-video berikutnya kita dapat bertemu lagi dengan pelajaran yang lebih menarik lagi, pelajaran yang lebih asik lagi untuk dipelajari, dan pelajaran yang dapat memotivasi kita menjadi auditor yang handal, auditor yang bersih dari kecurangan-kecurangan. Kiranya saya akhir kata mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video berikutnya.